Selamat siang Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Teguh, boleh meminta waktunya sejenak sebentar saja untuk sedikit berbincang-bincang dengan terkait Pak Teguh sebagai Kepala SMP Negeri 3 Purworejo. Kami ada tugas untuk menanyakan beberapa hal tentang dilema etika, Pak. Oke, bisa Pak? Insya Allah siap. Siap. Oke. Selama ini bagaimana Bapak sebagai Kepala SMP 3 mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oh iya, terima kasih. Sebelumnya punya daftar pertanyaan? Oh ada. Oke, tak monggo Pak. Dulu nih. Ya, terima kasih. Siap. Mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu sebetulnya bisa dikatakan sangat mudah, bisa juga sulit. Tapi kalau menurut saya yang namanya dilema etika, suatu keputusan itu yang dua keputusan yang saling bertentangan. Itu saja. Selama itu merupakan keputusan dan keputusan itu keduanya benar, tetapi saling bertentangan. Itulah dilema etika. Itu saja. Kalau untuk Kemudian yang sudah terjadi, Pak, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMP 3, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi pengambilan keputusannya biasanya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Kembali ke tadi yang kasus dilema etika ya. Itu saya katakan dua-duanya benar, tapi saling bertentangan. Sama halnya kita menerapkan suatu keadilan. Pak Yul selaku guru di SMP 3. Kemudian ada guru lain mungkin Pak Ahim di SMP 3. Saya memberikan sesuatu kepada mereka berdua itu berbeda. Bukan haknya, tapi karena apa? Kebutuhan yang ada pada panjenengan selaku guru seni dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Pak Ahim selalu guru prakarya kan tidak sama. Begitu juga perlakuan kita kepada anak. Jangan memberikan anak itu terus katakanlah mohon maaf, ini kamu kasih semuanya 20.000 semua. Itu malah tidak adil. Kenapa? Kebutuhan mereka itu berbeda-beda. Sama halnya dengan yang tadi saya katakan dilema etika. Mungkin itu. Di pengambilan keputusannya akhirnya terima kasih. Pengambilan keputusan yang saya terapkan selama itu tidak bertentangan dengan aturan. Itu saja. Tapi kalau selama itu dengan bertentangan dengan aturan, maaf saya nggak mau. Itu aja. Jadi patokannya aturannya bagaimana? Siap. Terima kasih Pak. Ada lagi nih Pak. Biasanya yang sudah dilakukan sama Pak Teguh kan ada ketika ada dilema etika yang terjadi, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya sudah dilakukan Pak Teguh selama ini, Pak? Langkah awal adalah identifikasi. Nah, dari identifikasi itu nanti akan kita temukan adalah langkah apa yang akan kita ambil. Jadi saya tidak bisa mengatakan langkahnya seperti ini, nggak bisa. Tapi kita lihat dulu identifikasinya dulu, identifikasi permasalahan yang ada. Ya tadi saya katakan, jangan memberikan anak dikasih 20.000 sama. Kenapa? Kebutuhan mereka berbeda-beda. Nah, baru kita identifikasi. Betul. Nah, itu seperti itu. Setelah langkah-langkah yang tadi, apa saja yang selama ini menurut Pak Teguh sudah efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang termasuk di dilema etika itu, Pak? Yang efektif itu yang sudah efektif Yang sudah efektif pengambilan keputusannya adalah satu, pemenuhan kebutuhan guru. Yang mana tapi pemenuhan itu jangan sampai bertentangan dengan aturan. Jangan, mohon maaf ya. Kadang-kadang guru-guru ya bukan guru-guru sih, anak-anak lah katakanlah, Pak kita pulang jam 11 ya. Kita sudah sepakat semuanya pulang jam 11. Nah, kalau berdasarkan kesepakatan, ini semuanya
jam 11. Nah, tapi kan aturannya kita sebagai ASN kan jam 14. Nah, jadi penerapan kebijakan yang saya lakukan ada seperti itu. Ya. Asal itu tidak bertentangan dengan aturan. Berarti itu termasuk rule based thinking. Yes. Hebat. Kemudian Pak, selama ini kan pasti di SMP 3 itu banyak dinamika di dalam kehidupan seluruh warga sekolah ya Pak. Hal-hal apa saja yang jadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika ini Pak? Tantangannya Pak? Tantangannya, ya. Saya kembalikan kepada masing-masing individu. Ya. Contoh, Pak Yul selaku guru seni pasti punya target. Ya. Nah, tetapi target itu Anda harus punya targetnya sekian. Artinya di atas dari ekspektasi yang ada. Gitu. Iya. Mungkin seperti itu. Tantangannya seperti itu ya Pak ya? Iya. Ya. Kemudian ini Pak, kalau ini saya catat ini ya Pak ya. Siap. Saya baca saja ya. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya, terima kasih. Kalau hal seperti itu saya. Kalau orang lain mungkin berbeda-beda. Pak Yul mungkin bisa melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Saya tidak pernah menunda. Sekali itu ada masalah, langsung sekarang juga. Kenapa? Kalau sudah ganti hari, itu sama artinya kita mengumpulkan pekerjaan. Ada masalah, kita selesaikan. Itu aja. Contoh tadi Pak Yul bisa lihat banyak anak-anak yang bermain di dalam kelas, bermain bola di dalam kelas. Nah itu kalau tidak diselesaikan, nah nanti dia sudah siapa nggak main bola. Untungnya kita punya CCTV, sini bisa dilihat. Nah ini mau apa? Betul, Jadi begitu juga yang permasalahan yang ada di sekolah. Dalam segi apapun, saya jarang untuk menunda pekerjaan. Karena pekerjaan besok sudah ada lagi. Ya, betul Pak. Nah itu, begitu juga yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Siap, ya terima kasih Pak. Ada lagi ini. Siap. Ini karena kami juga masih belajar. Menurut Pak Teguh sebagai kepala, faktor-faktor apa saja yang biasanya mempermudah dalam penyelesaian dalam pengambilan keputusan Bapak dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Faktornya apa saja? Faktor yang mempermudah terutama Pak. Faktor-faktor yang mempermudah satu adalah aturan. Yang kedua adalah yang bersangkutan itu bagaimana. Artinya SDM-nya. Dan alhamdulillah saya bangga dan bahagia menjadi kepala SMP Negeri 3 Purworejo. Karena SDM di SMP Negeri 3 Purworejo hebat-hebat dan luar biasa. Sehingga alhamdulillah itu itulah faktor-faktor yang kami pegang. Termasuk saya berarti. Alhamdulillah. Termasuk Pak Yul itu loh yang CGP angkatan ke 11 itu kan bagi kami adalah aset. Gitu. Siap, berarti dan ini yang terakhir Pak. Siap. Yang terakhir dari semua yang tadi disampaikan, pembelajaran apa atau ada pengalaman apa yang bisa dibagikan kepada kami agar kita akan lebih mudah dalam mengambil keputusan ketika ada kasus di dilema etika itu. Siap. Satu kuncinya keadilan. Keadilan. Itu aja. Kenapa? Kalimat adil itu sangat mudah diucapkan. Sangat-sangat mudah. Tapi sulit sekali untuk diterapkan, apalagi dengan proses pembelajaran sekarang yang berdiferensiasi. Pak Yul selaku guru seni tari
kemampuan awal anak kan berbeda-beda. Iya, betul. Nah, itu bagaimana tinggal Pak Yul betul-betul bersikap adil. Artinya apa? Kemampuan anak yang katakanlah kalau yang berlari, dia hanya bisa sanggup 2 km per jam. Kenapa harus dipaksakan? Iya. Nah, itu. Jadi harus betul-betul menerapkan keadilan dalam pelayanan kepada anak. Mungkin itu. Ya. Siap, terima kasih Pak. Yes. Menarik sekali perbincangan kita hari ini tentang dilema etika. Ternyata dari Pak Teguh sudah mengimplementasikan banyak hal dan itu menginspirasi kami juga. Dan cara berpikirnya juga menggunakan rule based thinking dengan mementingkan aturan terlebih dahulu untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Dan ternyata dari SDM dari SMP Negeri 3 sendiri itu juga banyak yang unggul sehingga dalam menghadapi setiap masalahnya menjadi lebih mudah. Ya Pak. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih Pak Yul dan selamat sukses untuk Pak Yul. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jul. Benar nggih, Bu, ini Ibu Nur Muslimah, Kepala SD Negeri Polomarto, Kecamatan Butuh. Betul sekali, Pak Jul. Terima kasih, Ibu. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Ibu di tengah kesibukannya sebagai kepala sekolah. Saya mengganggu waktunya Ibu. Izinkanlah saya nanti akan bertanya-tanya dengan Ibu tentang dilema etika, Bu. Iya. Bisa nggih, Bu? Saged. Sebelumnya selamat datang Pak Zul di SD kami, SD saya SD Negeri Polomarto, Kecamatan Butuh. Di sini tadi melewati banyak perjalanan yang lumayan ya Pak, karena kami memang di perbatasan. Sekolah kami di daerah perbatasan, muridnya sedikit, tapi tidak menghalangi semangat kami untuk maju Pak Zul. Siap, betul. Dan di sini masih Indonesia kok, Bu. Soalnya masih ada sinyal. Daripada tempat saya Telkomsel masih bisa ya. Iya, betul Bu. Ya, gimana Pak Zul, ada yang langsung saja ya Bu. Ini pertanyaannya sebenarnya sudah ada dari LMS. Saya hanya membacakan dan kan ya Bu. Ya nanti mengalir saja gitu. Yang pertama dari kami, saya ingin menanyakan bagaimana Ibu Nur sebagai Kepala SD Polomarto dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dalam mengidentifikasi sepemahaman saya Pak Zul, dilema etika ini merupakan suatu pengambilan keputusan di mana keduanya masih masih menerapkan nilai-nilai kebajikan atau katakanlah benar versus benar seperti itu betul seperti itu. Mungkin saya salah. Sementara kalau bujukan moral itu kan jelas benar dan salah, otomatis kita harus memilih yang benar. Nah, dalam mengidentifikasinya kita harus Pak Zul? Mungkin kalau permasalahan dilema etika ini mungkin sangat sering dijumpai dimanapun, tidak hanya di sekolah, karena ini melibatkan dua hal yang sama-sama benar. Nah, dalam mengidentifikasinya itu lebih kepada mana sih yang lebih prioritas, mana sih yang hal tersebut lebih berdampak positif untuk kepentingan semuanya, seperti itu. Berarti sama saja Bu. Saya kan guru SMP ya Bu. Di SD pun juga ada dilema etika. Iya tentunya. Sama permasalahan mungkin, hanya bentuknya yang berbeda. Oh iya, bentuknya betul Bu. Yang kedua Bu. Selama ini Ibu kan sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di SD Polomarto ini. Terutama untuk kasus yang mana yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini, bagaimana pengambilan keputusannya biasanya Bu?
langkahnya ya Pak, lebih kepada langkahnya. Jadi kalau kami kan misalnya ada permasalahan, mungkin bisa disampaikan enggak permasalahannya? Misalnya boleh, di tempat kami SD mungkin Pak Jul, sebagai contoh ya, biar perso ya, biar tahu permasalahan di SD itu seperti apa. Jadi kami ya pernah tahun kemarin itu ada seorang anak. Nah, nyesewu anak tersebut memang anak dari anak kurang mampu gitu ya Pak. Dia itu 3 bersaudara sekolah di sini. Dia itu yang paling besar kelas 4. Nah, dia itu jarang masuk. A-nya itu bahkan hampir 30 lebih. Oh, Bu. Harusnya kalau menurut ketentuan di sekolah kami itu tidak naik. Tapi karena alasan pertimbangannya dia tidak masuk itu karena dia itu bekerja Pak. Bekerja di toko roti, membantu ekonomi keluarganya karena yang tinggal di situ hanya ibunya saja, sementara bapaknya merantau, itu pun belum bisa mencukupi. Dan sementara anak tersebut ya Pak Yul sudah tidak naik beberapa kali, jadi sudah paling besar, paling tua di kelas tersebut. Jadi ya dengan pertimbangan itu akhirnya kami naikkan seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau menurut peraturan itu kan tidak naik lah, itu kami juga bermusyawarah lah, memanggil orang tua, memanggil bahkan kepala desanya karena kan kok anak kecil kok bekerja begitu loh. Tapi karena memang dibutuhkan di keluarganya, mau bagaimana lagi. Nah akhirnya tetap kami naikkan, tapi dengan syarat nanti di kelas 5 boleh bekerja tapi sore hari seperti itu, jadi tidak mengganggu sekolah. Nah kami melakukan perjanjian dengan orang tuanya seperti itu. Itu hanya contoh saja nggih Pak, untuk dilema etika. Jadi ada tahapan-tahapan kami harus melakukan kunjungan ke rumahnya, terus konsultasi dengan kepala desanya, karena pabrik roti yang tempat dia bekerja juga di desa tersebut. Dan lu bagaimana sih kita mencari solusi supaya sekolah bisa jalan, kemudian dia juga masih bisa membantu ekonomi keluarganya. Seperti itu Pak Zul. Ya, ada rasa keadilan di situ, ada empati juga, rasa pedulinya ada. Betul Bu. Langkah ini pertanyaan yang ketiga tadi sudah terjawab ya Bu, karena pertanyaan yang ketiga itu ada langkah-langkah seperti apa yang dilakukan selama ini. Salah satunya itu tadi ya Bu nah yang selanjutnya ini Bu, kasusnya tidak harus yang itu ya Bu, tapi ini secara kompleks. Hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu itu sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika seperti ini Bu, yang sudah efektif Bu? Hal-hal yang sudah efektif nih. Efektif itu kan mungkin relatif ya Pak. Mungkin betul. Versinya Pak Zul efektif itu kurang efektif. Sementara di versinya saya ini sudah efektif. Nah, hal-hal yang efektif menurut saya dalam pengambilan keputusan itu yang pertama adalah kita musyawarah Pak. Betul. Kalau di tingkat SD mungkin beda dengan SMP ya, yang ada waka-waka itu kan. Kalau SD ya adanya kepala sekolah, kemudian guru-guru, seperti itu dok. Nah paling kita, nanti kalau ranahnya sudah agak keluar, baru komite gitu. Paling kita berembuknya ke guru-guru senior dulu yang kita terutama yang sudah lama di SD tersebut, di SD kami. Nah itu kami berembuk untuk musyawarah, baru setelah itu agak lebar ke semua guru dan karyawan di situ, kemudian baru ke komite. Kadang-kala juga kami sampai ke kepala desa karena lingkupnya kan lingkup desa Pak Kepala Desa sangat paham dengan keseharian orang tua maupun anak-anak di desa tersebut. Seperti itu. Ya, berarti relasinya dan kolaborasinya dengan warga juga dari guru-guru sendiri, karena guru SD tidak begitu banyak ya Bu. Cuma 10. Harus kompak. Kemudian yang selanjutnya Bu, yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika itu Bu? Tantangan ya Pak. Seperti misalnya contoh yang saya sampaikan tadi Pak, sebenarnya tantangannya
kita berhadapan dengan anak-anak yang lain dan wali murid yang lain. Kalau anak tersebut tadi naik toh Pak, otomatis menimbulkan kecemburuan teman-teman yang lain. Otomatis juga menimbulkan protes dari wali murid yang lain. Tapi kan juga tadi itu disampaikan bahwa kita harus memegang prinsip empati kita lah. Rasa yang digunakan adalah rasa, tidak hanya sekedar peraturan. Yaitu tantangannya Pak, kami harus menjelaskan kepada wali murid yang lain bahwa kok ini bisa naik sementara ini seperti ini gitu. Ya kami harus pandai-pandai bagaimana sih menjelaskan kepada mereka tentang permasalahan tersebut gitu supaya semuanya bisa menerima. Seperti itu Pak. Semuanya bisa menerima dan yang minim protes gitu. Ya betul itu yang diharapkan. Ya, tantangannya yang ini yang selanjutnya Bu, ini pertanyaan nomor 6. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau waktu-waktu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat itu juga atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Maksudnya di sini saya ya Pak sebagai kepala sekolah, sebagai ada program atau jadwal gitu? Iya, ada jadwal tersendiri atau misalnya penyelesaiannya itu, ini misalnya ada masalah hari ini dan besok biasanya setiap hari Sabtu atau bagaimana gitu. Sampai saat ini saya belum membuat jadwal ya Pak, karena yang namanya permasalahan itu muncul kan hampir setiap hari. Mungkin hampir setiap hari atau bahkan mungkin seminggu sekali, sebulan sekali seperti itu. Jadi memang kami tidak punya tata kala atau program itu untuk penyelesaian kasus karena itu sifatnya situasional. Ketika ada permasalahan ya kami selesaikan bagaimana tahapannya seperti itu. Jadi terus terang memang kami tidak menjadwalkan katakanlah. Terus yang satu lagi apa Pak tadi pertanyaannya? Itu sudah sama tata kala atau jadwal tertentu itu. Jadi tidak nih Pak, kami sampai saat ini belum katakanlah. Mungkin kalau sampai terjadwal, kalau terjadwal berarti kan banyak masalah. Menarik ya Bu ya. Apalagi biasanya kepala sekolah kan sudah bertahun-tahun ya Bu menjadi guru, berarti biasanya improvisasi dalam menyelesaikan masalah itu biasanya sudah efektif menurut saya Bu. Nah, yang ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya mempermudah atau membantu Ibu sebagai kepala SD Polomarto ini dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etika ini? Seseorang atau mungkin tim begitu Pak? Iya bisa, atau faktor apa yang biasanya mempermudah Ibu dalam penyelesaian ini? Kalau tim seperti saya tadi sampaikan jelas kami kan pertama dengan guru senior, kemudian dengan semua guru, kemudian komite dan pemerintah desa. Pak Kepala Desa biasanya seperti itu. Itu biasanya membantu pemikiran dan doa. Betul. Dan kalau di tempat kami mungkin lebih pertama pendekatan ke yang punya masalah itu Pak. Misalnya kita kunjungan ke rumahnya, menelisik, tanya ke tetangganya itu kesehariannya itu bagaimana seperti itu. Jadi sebelum kok kita katakanlah melangkah untuk mencari solusi atas permasalahan itu, kita cari dulu sih penyebabnya karena ada apa gitu sampai seperti itu. Yang tadi itu ya. Betul, menarik. Terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi dengan berbagai kasus itu tadi, pembelajaran apa yang bisa kami petik Bu untuk pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini dan bisa kami pelajari, atau ada quotes-quotes atau tips gitu Bu? Ternyata ya Pak di posisi kepala sekolah itu mungkin tidak muluk tentang peraturan, tapi bagaimana sih supaya keseimbangannya itu bisa tercapai gitu Pak. Keseimbangan mungkin antara guru dengan guru, murid dengan murid. Nah, itu yang digunakan adalah rasa Pak. Empati kita tidak hanya
saklek harus kilo aturannya seperti ini harus ditaati. Anda harus seperti ini, murid-murid harus seperti ini, tidak seperti itu Pak. Ternyata yang harus kita gunakan adalah rasa empati kita, rasa peduli kita. Seperti itu menurut saya loh Pak. Mungkin menurut yang lain berbeda juga. Lebih mengarah ke kata hati nurani begitu. Betul sekali. Ya, terima kasih sekali ya Bu. Mungkin pertanyaannya cukup itu untuk wawancara hari ini. Terima kasih Bu atas sudah meluangkan waktunya Ibu. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga bisa ada event atau acara apa kami bisa datang kembali lagi ke SD Negeri Polomarto ini. Intinya terima kasih Bu, dan banyak kesalahan dari saya mengganggu waktu Ibu, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Yul. Terima kasih sudah berkunjung ke SD Negeri Polomarto yang sangat minim sekali, mungkin kalau dibandingkan dengan SMP sangat jauh ya. Terima kasih. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, siap. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.